Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahdila Bulutio dari kelas 2F PGSD. Di video ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan sistem pendidikan di Indonesia dengan negara lain. Saya memilih negara Korea Selatan. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sosiologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Muhammad Sarlin, SPD, MPD. Baiklah, yang pertama, perkembangan sistem pendidikan di Korea Selatan. Jadi, Korea melalui pendidikan dan penelitiannya telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan. Kita bisa lihat dari angka dan persistensinya. Sejak awal 1960, pertumbuhan ekonomi Korea terus merangkak naik di kisaran angka 7-8% per tahunnya. Korea pada akhirnya bisa menunjukkan wajah kumuhnya menjadi negara industri yang menawan bagi para pebisnis, wisatawan, dan para penyedia jasa. Perubahan-perubahan ini juga sebenarnya merambah sampai ke kebijakan pemerintahan, kejelasan hukum, dan tentu didukung oleh sumber daya manusianya. Semua proses panjang ini sudah dimulai dari awal mereka merdeka sejak tahun 1945-an. Rahasia lain dari kemajuan negara ini adalah disebabkan karena faktor sosiokultur, yakni adanya paradigma yang baik dari masyarakat lokal terhadap pendidikan. Dalam arti lain, masyarakat Korea memang sangat mengapresiasi pendidikan. Tidak hanya sebagai sarana untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, tapi juga sebagai bentuk pengakuan sosial atau simbol harkat martabat atau kehormatan seseorang. Beberapa sumber bahkan menyebutkan dengan statement yang lebih kuat kalau orang-orang Korea memang obsesif dengan pendidikan. Hal ini bisa kita lihat dari tingginya peminat masyarakat terhadap dunia pendidikan. Mereka sudah melek kalau pendidikan itu sangat penting. Jadi jangan heran kalau pernah dengar anak-anak di Korea ada yang sudah dimasukkan ke sekolah sejak umur 1 tahun. Dan jangan heran juga mengapa banyak jumlah orang Korea, khususnya anak-anak umuran sekolahan, yang nekat bunuh diri karena mereka tidak bisa masuk ke universitas A atau B dan C. Tapi itu dulu, rate bunuh diri di kalangan siswa dan mahasiswa dulu memang cukup tinggi di Korea. Karena obsesif tadi, biasanya dipicu oleh keinginan orang tuanya. Tapi intinya adalah bahwa perkembangan SDA di Korea sudah menjadi fokus utama bangsa ini sejak lama. Dan ini terus berlanjut hingga sekarang. Integritas dan kemandirian berpikir telah dan terus ditanamkan di Korea. Mereka sudah sadar ini dari awal, sejak dulu. Seharusnya kita punya kesadaran ini lebih besar karena kita terjajah lebih lama daripada Korea. Pertama, dimulai dengan penerapan kewajiban bersekolah bagi anak usia sekolah dasar di tahun 1950-an. Pembebasan biaya sekolah untuk siswa-siswi SD ini sudah dikembangkan di tahun yang sama. Hebat bukan? Dampak nyatanya adalah adanya peningkatan jumlah siswa SD pada tahun 1960-an. Rasio penerimaan siswa SD juga melampaui angka 90%. Tapi pemerintah Korea tidak berhenti di situ saja. Karena pengembangannya terus dibenahi hingga ke pendidikan menengah pertama, tepatnya pada tahun 1979 yang juga mencapai 90% level penerimaan siswanya. Sedangkan untuk siswa sekolah menengah atas baru ada sejak tahun 1980-an. Rasio penerimaan untuk siswa SMA juga mencapai 90% di tahun 1990-an. Hal yang sama dengan rahasia capaian di level perguruan tinggi yang mencapai 60% sejak tahun itu. Catatan penting seperti ini untuk negara kita karena kita jadi tahu perkembangan revolusi pendidikan kita.
Sedangkan kita bandingkan berapa lama siswa-siswa sekolah ini mengenyam pendidikan dari SD sampai dengan selesai S1. Ternyata lamanya waktu masa sekolah anak-anak di Korea sama persis dengan di Indonesia. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, dan S1 rata-rata 4 tahun, S2 rata-rata 2 tahun, S3 rata-rata 5 tahun. Tapi Korea bisa jauh lebih unggul dari segi pendidikannya dibandingkan dengan sistem pendidikan di Indonesia. Mengapa? Karena mereka memang sudah memikirkan jangka panjang perkembangan SDA-nya. Perencanaan mereka ini yang cukup matang, konsekuensinya ya jelas mereka akan menghasilkan guru-guru terbaik untuk penerusnya. Support pemerintah juga menjadi sangat penting, termasuk juga effort pemerintah dan sosialnya untuk meningkatkan kesadaran belajar yang tinggi. Yang berikut yaitu perkembangan sistem pendidikan di Indonesia. Strategi kebijakan pendidikan Indonesia tertinggal 50 tahun dibanding Korea Selatan. Hal ini bisa kita lihat dari kebijakan pembebasan biaya sekolah dasar. Isu pembebasan biaya sekolah dasar baru hangat di awal tahun 2004 dan sampai saat ini mungkin belum sepenuhnya terlaksana. Sekolah sekarang sudah gratis, tapi ini baru terjadi di beberapa tahun terakhir. Kemudian, jika kita bandingkan angka partisipasi atau rasio penerimaan siswa, Indonesia juga masih tertinggal. Berdasarkan data tahun 2008, rasio penerimaan pendidikan dasar mencapai 90%, pendidikan menengah pertama mencapai 60%, dan pendidikan menengah atas baru mencapai 40%. Rasio tersebut tertinggal dari Korea Selatan yang telah mencapai angka 90% untuk jenjang pendidikan dasar sampai menengah atas semenjak akhir 1990-an. Investasi pemerintah Indonesia di bidang pendidikan pun masih tergolong rendah, yaitu berada di angka 3,5%, sedangkan Korea berada di angka 4,2%. Hal ini mungkin bisa ditangkal karena luasnya negara Indonesia. Kebijakan ekonomi di Indonesia pun tidak berjalan dengan baik. Rencana pembangunan 5 tahunan atau Repelita yang pernah diusulkan di periode pemerintahan Soeharto tidak menunjukkan hasil yang memuaskan. Keberlanjutannya praktis terhenti semenjak Soeharto tidak lagi menjabat sebagai presiden. Padahal, jika dilihat lebih detail, rencana pembangunan ini tidak jauh berbeda dengan rencana pembangunan di Korea Selatan. Kondisi ekonomi Indonesia berada pada level terendah ketika terjadi krisis moneter di tahun 1997. Oleh karena itu, beberapa industri yang disiapkan sebagai industri lokal yang akan menjadi penggerak kegiatan ekonomi juga terkena dampak serius dari krisis tersebut. Kebijakan pendidikan dan ekonomi di Korea Selatan lebih terarah dan sistematis, di mana perbaikan dilakukan hampir setiap 7-8 tahun. Kurikulum yang mereka pergunakan saat ini dikenal sebagai Sixth Revised Curriculum. Sedangkan kebijakan pendidikan dan ekonomi yang diambil Indonesia selepas krisis moneter 1997 lebih mirip sebagai kebijakan temporer, di mana selalu berganti seiring pergantian kepemimpinan. Dan sampai saat ini pun pemerintah belum sanggup untuk memetakan strategi kebijakan pendidikan dan ekonomi jangka panjang. Perencanaan kebijakan yang tidak berencana menyiapkan Indonesia jauh ke depan dan tidak selaras antara kebijakan pendidikan, ekonomi, dan pemerintahan tidak akan menghantarkan Indonesia pada pencapaian yang maksimal. Faktor sosiokultur pun ikut berpengaruh dalam keberjalanan pendidikan dan ekonomi di Indonesia.
Pendidikan masih belum mendapatkan apresiasi yang baik dari seluruh masyarakat Indonesia. Rendahnya minat bersekolah masih sangat terasa di beberapa daerah di Indonesia. Hal ini terjadi akibat kurangnya pemerataan pembangunan dan informasi di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya mulai menggerakkan semua sektor baik publik ataupun swasta untuk mengubah cara pandang mengenai pendidikan ini. Setelah kita bandingkan sistem pendidikan di Indonesia dan Korea Selatan, permasalahan yang terjadi adalah pemerintah di Indonesia masih menjadi faktor dominan penentu keberhasilan penerapan kebijakan pendidikan dan ekonomi ini, di mana seharusnya sanggup untuk mengolaborasikan pemerintahan, pendidikan, dan industri dalam kerangka tujuan yang sama. Selama kebijakan ketiganya masih dalam kerangka yang terpisah, pengembangan sumber daya manusia Indonesia menjadi manusia unggul seperti yang dicita-citakan konstitusi tidak akan pernah tercapai. Dengan kondisi tersebut, produktivitas masyarakat pun tidak akan pernah meningkat sehingga pada akhirnya berimbas kepada kondisi ekonomi yang tidak kunjung membaik. Lalu, mengapa harus belajar dari Korea? Nah, pengalaman yang dimiliki Korea sesungguhnya memiliki makna pembelajaran yang sangat dalam. Kesungguhan dalam membangun negara dibuktikan hanya dalam waktu 50 tahun. Waktu yang cukup singkat untuk mengembangkan sumber daya manusia. Indonesia dalam hal ini bisa mengambil pelajaran dan kemudian diterapkan di Indonesia. Tentunya dengan proses adaptasi terlebih dahulu disesuaikan dengan karakter dan nilai-nilai bangsa kita. Sangat tepat jika kita, orang Indonesia, belajar dari Korea, melihat dari dekat bagaimana mereka mengembangkan pendidikan, ekonomi, dan teknologi mereka. Korea Selatan adalah negara yang sedang membenahi diri menuju negara maju yang bermartabat.